Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah salah satu kelompok dari kelas malam B jurusan Teknik Industri STT Wastu Kencana Purwakarta. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah review jurnal mengenai model penyelesaian perselisihan hubungan kerja industrial dalam hukum ketenagakerjaan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Nah, presentasi ini adalah merupakan salah satu syarat untuk kita menyelesaikan mata kuliah MSDM. Nah, yang pertama yaitu akan dijelaskan oleh Bang Nabil. Kepada Bang Nabil, dipersilakan. Oke, terima kasih Maul. Oke, saya akan menjelaskan pendahuluan mengenai model penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Nah, latar belakang pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan, tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja, tetapi keterkaitannya juga dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup perencanaan tenaga kerja, pengembangan sumber daya manusia, perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan kerja, pembinaan hubungan industri antara karyawan dengan pengusaha, peningkatan perlindungan tenaga kerja, serta peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja di Indonesia. Oke, next. Oke, untuk hubungan industrial sendiri, untuk pengertiannya adalah hubungan industrial merupakan keterkaitan kepentingan antara pekerja dengan pengusaha, atau yang biasa kita kenal itu antara buruh dengan perusahaan, seperti itu. Nah, hal ini tentu berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat antara si pekerja dengan si pengusaha. Bahkan perselisihan kedua belah pihak tersebut di bidang industrial yang selama ini dikenal dapat terjadi mengenai hak yang ditetapkan atau mengenai keadaan tenaga kerja yang belum ditetapkan, baik dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, maupun peraturan perundang-undangan. Nah, di sisi lain, perselisihan hubungan industrial dapat terjadi oleh pemutusan hubungan kerja. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, Oke, Bang Nabil, lanjut. dilanjutkan. Oke. Silakan Bang Nabil untuk melanjutkan. Oke. Nah, di sini ada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Nah, dirumuskan pengertian perselisihan hubungan industrial sebagai berikut. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh, atau serikat pekerja atau serikat buruh. Karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja, serta perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Gitu. Nah, itu adalah pengertian dari pasal 1 angka 1 nomor 2. Nah, baik, untuk penyebab utamanya saya lanjutkan untuk penjelasannya. Jadi 4 penyebab utama perselisihan hubungan industri yang biasanya ada di industri. Yang pertama itu adalah tuntutan non-normatif. Nah, tuntutan non-normatif ini adalah yang berhubungan dengan hal yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerjasama atau PKW. Lalu yang kedua, tuntutan normatif. Tuntutan normatif yaitu tuntutan terhadap hak-hak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hak-hak yang telah disepakati dalam perjanjian kerja bersama atau peraturan perusahaan.
Lalu penyebab utama yang ketiga adalah keterlibatan pihak ketiga, seperti pekerja atau buruh dari perusahaan lain atau serikat pekerja atau afiliasi lain yang memprovokasi pekerja atau buruh sehingga terjadilah perselisihan. Lalu yang keempat yaitu penyebab utamanya tekanan. Nah, tekanan dari beberapa pekerja di dalam perusahaan yang memaksa pekerja lain agar ikut berunjuk rasa atau demo. Nah, tiga unsur perselisihan dalam hubungan industri, yaitu yang pertama adanya pihak-pihak. Pasti dalam suatu perselisihan pasti ada pihak ke satu atau bahkan pihak kedua juga gitu. Lalu yang kedua tujuan yang berbeda. Nah, tujuan yang berbeda ini yaitu pihak yang satu menghendaki agar pihak yang lain berbuat atau bersikap sesuai dengan yang dikehendakinya. Lalu unsur yang ketiga yaitu salah satu pihak yang menolak. Pihak yang lain menolak keinginan tersebut atau keinginan itu tidak dapat disatukan. Lalu selanjutnya bentuk perselisihan dalam hubungan industrial. Nah, dalam bentuk hubungan ini dibagi menjadi dua, yaitu perselisihan menurut sifatnya. Nah, perselisihan menurut sifatnya itu ada dua, yaitu perselisihan kolektif dan perselisihan perseorangan. Perselisihan kolektif yaitu perselisihan yang terjadi antara pengusaha atau majikan dengan serikat pekerja atau serikat buruh karena tidak adanya persesuaian paham mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja, dan atau keadaan perburuhan. Lalu perselisihan yang kedua yaitu perselisihan perseorangan. Perselisihan perseorangan yaitu perselisihan antara pekerja atau buruh yang tidak menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh dengan pengusaha majikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nia Udina. Nah, teman-teman, di sini ada perselisihan menurut jenisnya. Jadi kita asumsikan ini sebagai pengusaha dengan buruh ya. Jadi perselisihan hak antara pengusaha dengan buruh itu adalah di mana salah satu pihak tersebut itu tidak memenuhi atau melanggar isi dari perjanjian kerja yang berlaku, yang telah mereka sepakati bersama. Terus ada juga perselisihan kepentingan di mana pengusaha dengan buruh itu ada ketidaksesuaian pendapat mengenai syarat-syarat kerja atau keadaan perburuhan yang sedang terjadi. Next. Nah, ada 4 bentuk perselisihan, yaitu 1. Perselisihan hak, yaitu perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan undang-undang atau perjanjian kerja bersama. Ada juga perselisihan kepentingan, yaitu perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya persesuaian pendapat mengenai pembuatan atau perubahan syarat-syarat kerja di perjanjian kerja yang disepakati bersama. Terus ada perselisihan PHK. Perselisihan PHK yaitu perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Dan yang terakhir adalah perselisihan antar serikat, yaitu perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh dengan perusahaan di dalam satu perusahaan karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban ke serikat pekerjaan. Nah, sedikit menambahkan bahwa ini adalah bentuk perselisihan menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Lalu selanjutnya masih dijelaskan oleh Nia Udina. Nah, di sini ada model penyelesaiannya. Jadi ada 3 macam penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia. 1 adalah supremasi hukum. Jadi supremasi hukum itu adalah upaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan, di mana ini adalah
jalan awal di mana keadilan itu harus tercipta di antara pengusaha dengan buruhnya. Lalu kedua ada kesetaraan hukum di mana pengusaha dan buruh itu harus sama-sama memiliki peradilan, harus sama-sama memiliki kesetaraan, kewajaran dalam hukum. Dan ketiga adalah penegakan hukum, di mana ini adalah implementasi dari supremasi hukum dan kesetaraan hukum, di mana hukum yang telah disepakati, hukum yang telah berlaku itu harus ditegakkan, dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah awal dibuat, begitu. Nah, selanjutnya itu model penyelesaian perselisihan yang akan dijelaskan oleh Bang Iqbal. Pada Bang Iqbal. Oke, makasih Maul. Nah, menurut pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, itu ada 4 tingkat pengadilan hubungan industrial. Yang pertama, di tingkat pertama mengenai perselisihan hak. Nah, perselisihan hak ini merupakan perselisihan normatif yang ditetapkan dalam perjanjian kerja. Perjanjian kerja bersama, peraturan perusahaan, atau peraturan perundang-undangan. Maka penyelesaiannya tidak diberikan kepada konsiliasi maupun arbitrase. Tetapi sebelum diajukan ke pengadilan hubungan industrial, terlebih dahulu melalui mediasi. Yang kedua, di tingkat pertama dan terakhir, mengenai perselisihan kepentingan. Perselisihan kepentingan ini merupakan perselisihan yang terjadi akibat perbedaan pendapat atau kepentingan mengenai keadaan ketenaga kerjaan yang belum diatur dalam perjanjian kerja bersama. Yang ketiga, di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja. Nah, perselisihan mengenai pemutusan hubungan kerja merupakan perselisihan yang terjadi karena para pihak atau salah satu pihak tidak sepaham mengenai PHK yang dilakukan. Nah, ini sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, proses penyelesaiannya itu cukup panjang. Oleh karena itu, melalui undang-undang ini sekarang disederhanakan dengan penanganan pertama pada peradilan perselisihan industrial di lingkungan peradilan umum dan dimungkinkan mengajukan kasasi pada Mahkamah Agung. Yang terakhir, di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam suatu perusahaan. Perselisihan ini merupakan jenis perselisihan baru yang tidak ditemukan dalam perundang-undangan sebelumnya. Perselisihan ini lahir untuk mengantisipasi perselisihan yang terjadi antar serikat pekerja atau serikat buruh tingkat perusahaan yang timbul karena lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja atau serikat buruh. Nah, ruang lingkupnya sendiri tidak akan terlalu kompleks, yakni berkisar mengenai keanggotaan, keabsahan, atau kewenangan dan serikat pekerja atau serikat buruh tersebut. Nah, selanjutnya prinsip penyelesaian perselisihan yang masih dijelaskan oleh Bang Iqbal. Oke, materi berikutnya adalah prinsip penyelesaian perselisihan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, pada prinsipnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat ditempuh melalui dua alternatif, yaitu yang pertama, menyerahkan perselisihan itu secara sukarela pada seorang juru atau dewan pemisah. Penyelesaian seperti ini disebut juga dengan penyelesaian sukarela atau voluntary arbitration, yaitu dapat melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Yang kedua, menyerahkan perselisihan itu kepada pengadilan hubungan industrial. Penyelesaian ini lazim disebut penyelesaian wajib atau compulsory arbitration. Nah, pada dasarnya, setiap perselisihan hubungan industrial wajib diselesaikan secara bipartit sebelum mencapai pada tingkat pengadilan hubungan industrial. Nah, tetapi, apabila secara bipartit gagal, maka para pihak atau salah satu pihak dapat menempuh alternatif penyelesaian secara tripartit melalui penyelesaian sukarela atau voluntary arbitration yang terdiri dari yang pertama, mediasi oleh mediator. Nah, biasanya di setiap kantor pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, diangkat beberapa orang pegawai sebagai mediator yang berfungsi melakukan mediasi menyelesaikan perselisihan antara pengusaha dengan pekerja. Nah, biasanya
Nah, dalam 7 hari setelah menerima permintaan penyelesaian perselisihan, mediator sudah harus mempelajari dan menghimpun informasi yang diperlukan. Kemudian, segera paling lambat pada hari ke-8 mengadakan pertemuan atau sidang mediasi. Untuk itu, mediator dapat memanggil saksi dan atau saksi ahli. Nah, apabila pengusaha dan pekerja atau serikat kerja mencapai kesepakatan tersebut dirumuskan dalam persetujuan bersama yang ditandatangani oleh para pihak yang berselisih, diketahui oleh mediator. Nah, bila pengusaha dan atau serikat pekerja tidak mencapai kesepakatan dalam waktu paling lama 10 hari setelah sidang mediasi pertama, mediator harus sudah membuat surat anjuran tertulis kepada pihak-pihak yang berselisih. Kemudian, dalam 10 hari setelah menerima anjuran tertulis tersebut, para pihak yang berselisih harus sudah menyampaikan pendapat secara tertulis kepada mediator, menyatakan menyetujui atau menolaknya. Yang kedua, konsiliasi oleh konsiliator. Konsiliator sendiri adalah anggota masyarakat yang telah berpengalaman di bidang hubungan industrial dan menguasai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang ditunjuk oleh menteri melakukan konsiliasi dan anjuran tertulis kepada pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan dan perselisihan pemutusan hubungan kerja. Sama halnya dengan mediator, konsiliator harus menghimpun informasi yang diperlukan selama dalam waktu 7 hari setelah menerima permintaan konsiliasi. Dan paling lambat pada hari ke-8 sudah memulai usaha konsiliasi. Paling lama dalam waktu 14 hari sesudah sidang konsiliasi pertama, kesepakatan pengusaha dan pekerja sudah dirumuskan dalam perjanjian bersama. Atau bila pihak yang berselisih tidak mencapai kesepakatan, konsiliator sudah menyampaikan anjuran tertulis. Nah, pernyataan menerima atau menolak anjuran konsiliator paling lama dalam waktu 14 hari. Bila kedua belah pihak menerima anjuran, perjanjian kerja bersama untuk itu diselesaikan dalam waktu 5 hari. Bila pengusaha dan pekerja menolak anjuran, pihak yang menolak menggugat pihak yang lain ke pengadilan hubungan industrial. Secara keseluruhan, konsiliator harus menyelesaikan satu kasus perselisihan maksimum dalam waktu 40 hari. Yang terakhir, arbitrase oleh arbiter. Arbitrase sendiri merupakan salah satu bentuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang didasarkan pada proses yuridisial, sebagaimana dikemukakan oleh Priyatna Abdur Rashid sebagai berikut. Arbitrase adalah suatu proses pemeriksaan suatu sengketa yang dilakukan secara yudisial seperti yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa, dan pemecahannya akan didasarkan kepada bukti-bukti yang dianjurkan oleh para pihak. Nah, penyelesaian melalui arbitrase dalam koridor masyarakat yang sadar hukum tidak dapat dihindari muncul berbagai perilaku yang saling tuntut-menuntut satu sama lain dan di masa depan yang dekat kuantitas dan kompleksitas perkara, terutama perkara-perkara ketenagakerjaan akan sangat tinggi. Metode penyelesaian sengketa lewat arbitrase telah menjadi suatu wacana alternatif. Nah, yang dapat menyelesaikan sebagian kecil dari begitu banyak benang kusut yang dihadapi oleh orang-orang yang berkecimpung di bidang ketenagakerjaan. Karena berbenturan dengan tembok-tembok hukum yang kusam, kelam, kaku, dan menyeramkan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Sedikit kutipan, pada dasarnya setiap perselisihan hubungan industrial wajib diselesaikan secara bipartit sebelum mencapai pada tingkat pengadilan hubungan industrial. Nah, referensi presentasi ini didapatkan melalui jurnal model penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hukum ketenagakerjaan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 oleh Ujang Chandra S. di Fakultas Hukum Universitas Subang. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila presentasi kami ini banyak kekurangan dikarenakan beberapa faktor yang mengharuskan kita presentasi melalui via Zoom atau via online ini. Semoga di kondisi yang seperti ini, kondisi yang sedang marak yaitu COVID-19 ini cepat berakhir dan kita bisa menjalankan kehidupan yang normal. Cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.